selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Melompat ke sungai saat bermain, seorang remaja di Kabupaten Dompu tewas terseret banjir. Buru pengedar narkoba, polisi gerebek sebuah kampung di Lombok Tengah dan tangkap puluhan tersangka. Perkuat kerjasama bidang pertahanan, Menteri Pertahanan RI bertemu Menteri Pertahanan Perancis di dalam kapal perang yang sandar di Pelabuhan Gilimas, Lembang. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sentak bet maeda mena siaran langsung ake dei kombi maya tra ngupa mena kombi toro si pesai de matoro lihat ara ke eta ba dom sae doho ma londo anu. Seorang remaja berusia 12 tahun bernama Muhammad Tebian ditemukan tewas di muara sungai Amal HB, Desa Bara, Kecamatan Wojai, Kabupaten Dompu pada Sabtu siang pekan lalu. Korban sebelumnya dinyatakan hilang terseret arus banjir saat bermain hujan-hujanan bersama sejumlah teman di kampungnya di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Wojai, Kabupaten Dompu pada Kamis lalu. Korban ditemukan mengapung oleh para nelayan sekitar 15 km dari lokasi hilangnya korban. Petugas tim SAR langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke puskesmas terdekat sebelum diserahkan kepada keluarganya. Alhamdulillah pada operasi SAR di hari ketiga, kami tim SAR gabungan berhasil menemukan M. Tebian umur 12 tahun dalam kondisi meninggal dunia yang terseret arus sungai di aliran Sungai Soa, Kabupaten Dompu. Kami menemukan korban berjarak 15 km dari lokasi kejadian, langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tingginya curah hujan di Kabupaten Dompu membuat BPBD mengimbau warga mengantisipasi potensi banjir dengan tidak bermain di pinggir sungai atau pantai untuk sementara waktu. Emi Kusuma melaporkan dari Kabupaten Dompu. Empat rumah warga di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, rusak berat akibat gelombang pasang yang menyebabkan abrasi sejak akhir tahun lalu. Petugas BPBD juga mencatat abrasi juga menumbangkan pohon dan merusak tempat konservasi penyu yang dibangun secara swadaya oleh warga. Gelombang tinggi juga merusak sejumlah lapak para pedagang yang biasa berjualan di pinggir pantai. Seluruh kerusakan telah dilaporkan ke pemerintah daerah. BPBD juga telah mengusulkan pembangunan tanggul berikut pemecah gelombang di wilayah rawan abrasi, yakni di Kelurahan Bintaro dan Jempong. Abrasi dampak cuaca agak sedikit ekstrim, bahkan diperkirakan dalam seminggu ke depan ini ya, terjadi pelebaran kerusakan. Dari jalan masuk pipa itu sudah terputus ya, kondisi ini tadi malam. Ini sekarang saya mau coba mengambil mengajak teman-teman diskusi untuk mengambil langkah-langkah cepat. Yang pasti yang sedang dilakukan kajian lapangan, kajian lapangan termasuk langkah-langkah yang akan kita ambil. BPBD mengimbau warga mengurangi aktivitas di perairan untuk sementara selama musim cuaca ekstrim dan juga mengantisipasi dampak abrasi dengan membuat tanggul sementara menggunakan karung pasir di lingkungan tempat tinggalnya. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sebuah rumah di Dusun Kampung Baru, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, rusak berat tertimpa pohon kelapa yang roboh pada Sabtu pekan lalu. Tumbangnya pohon kelapa dipicu angin kencang disertai hujan deras yang melanda wilayah tersebut sejak pagi hingga sore hari.
Selain merusak atap rumah korban, peristiwa itu juga merusak perabotan yang ada di dalamnya seperti lemari, kursi, hingga jendela karena terkena reruntuhan genteng dan kayu. Petugas BPBD dibantu warga yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi batang pohon dengan memotongnya menjadi beberapa bagian agar mudah dipindahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena rumah dalam keadaan kosong. Saya ke Sakra Timur pergi melayar, tapi ditelepon sama tetangga bahwa ada rumah kena dengan pohon tumbang. Waktu Ibu keluar, ada di rumah nggak selain itu? Tidak ada, sepi orang, semuanya kosong. Kalau kerusakannya Bu, apa aja? Ini 3 kamar ini nah. Oh, 3 kamar. 3 kamar ruangan semuanya. Kalau barang isi rumah? Barang-barang ya tidak ada yang rusak. Nggak ada yang rusak. Paling kaca-kaca saja lah, kaca lemari. Karena tidak bisa ditinggali, pemilik rumah memilih mengungsi ke rumah kerabatnya sembari menunggu kepastian bantuan perbaikan dari pemerintah daerah. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu di dalam kapal perang Prancis yang tengah sandar di Pelabuhan Gilimas, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Minggu siang. Kehadiran Menhan dijadwalkan untuk mengecek contoh jet tempur Rafale yang resmi dipesan untuk menambah kekuatan armada tempur milik TNI. Menhan juga berkeliling melihat Combat Management System atau CMS atau sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan semua sistem di kapal perang termasuk sensor dan persenjataan. Pertemuan itu merupakan upaya pemerintah untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dengan pemerintah Prancis dalam menjaga kedaulatan negara. Rafale yang kebetulan kita pesan di Prancis, sehingga saya bisa melihat langsung peralatan alutsista lengkap dengan persenjataan yang menempel di pesawat itu. Ada berapa pesawat jet yang akan dibeli oleh Indonesia, Pak? Ya, kita sudah pesan 42 pesawat dan ini mulai akan datang secara bertahap dan mudah-mudahan ini bisa memperkuat kemampuan Angkatan Udara kita untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memesan 42 unit jet tempur buatan Perancis bernama Rafale pada awal Januari lalu dan rencananya akan didatangkan secara bertahap ke Indonesia mulai pertengahan tahun ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.